Halo sobat mancing semuanya, selamat malam. Hari ini saya ada segmen baru Mas Bro di CH Angler, yaitu sharing yuk. Artinya saya akan mengajak ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya, sharing-sharing tentang segala sesuatu tentang dunia mancing Mas Bro. Ya sekalian lah ya, biar kita saling kenal, saling akrab ya kan, terutama buat para subscriber yang sudah subscribe channel ini lama, mulai dari awal sampai sekarang. Saya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton nih video-video saya ya, video-video vlog mancing saya. Dan buat teman-teman subscriber baru mungkin yang belum kenal ya kan, biar saling kenal kita, biar saling akrab. Itu sih tujuannya, dan juga nanti biar di kolom komentar pun bisa sharing-sharing ya, antara pemancing senior sama pemancing junior, nanti bisa saling mengisi lah ya, bisa saling berbagi ilmu lah, apa saja lah di seputar dunia mancing. Tapi tema malam hari ini Mas Bro, saya ingin membahas tentang eh, anti boncos ya, tips anti boncos buat pemancing pemula. Ini sampai saya tulis di skrip di komputer nih ya, biar nanti nggak melenceng dari pembahasan. Oke Mas Bro. Nah, di konten kali ini saya ingin berbagi ya, ingin sharing ya, bukan dari saya saja, tapi mungkin nanti dari para senior-senior mancing saya ya, mungkin yang ada di dalam list subscriber CH Angler. Mungkin banyak sekali, saya yakin banyak sekali dari para subscriber, banyak yang lebih senior dari saya lah, banyak yang lebih berpengalaman dari saya. Nanti apabila saya dalam menyampaikan tips, nanti ada kekurangan, kalian teman-teman semuanya para senior, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan saling nyinyir, tapi saling berbagi ya. Intinya saling berbagi aja, biar nanti para pemula yang kebetulan mampir di channel video ini itu bisa juga belajar gitu dari teman-teman semuanya gitu kan. Nah, tema hari ini, di tema yuk sharing hari ini, saya ingin membahas tentang tips anti boncos buat pemancing pemula. Oke, para senior silahkan tambahkan tipsnya di kolom komentar. Oke, mantap kan? Nah, dari yang akan saya sampaikan ini adalah pure dari pribadi saya ya, pure dari pribadi saya. Jadi jika yang belum ada nanti silahkan ditambahkan. Mungkin dari teman-teman pemula itu banyak banget yang bang, kenapa kok saya mancing itu kok sering boncos gitu kan. Boncos itu artinya nggak dapet ikan ya kan. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang yo rak ketang siji lah aku mesti dapat Mas Bro. Jadi biarpun satu atau dua ikan, alhamdulillahnya selama ini hampir nggak pernah boncos gitu kan, kecuali dulu-dulu waktu pertama belajar mancing gitu kan. Nah, saya akan membagikan beberapa tips ini dari saya ya. Siapa tahu bisa berguna buat para pemula ya. Saya bilang buat para pemula ya, buat teman-teman semuanya, para adik-adik yang ingin belajar mancing dan kebetulan masuk di dalam channel ini dan melihat konten ini, saya harap bisa bermanfaat buat kalian. Oke? Yang pertama Mas Bro, yang pertama ada dua faktor menurut saya ya. Ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, tapi terbagi menjadi dua faktor Mas Bro. Ini karena menurut saya ya. Yang pertama adalah dari secara teknis, yang kedua secara spiritual Mas Bro. Karena apa? Karena kenapa ada secara spiritual? Ini bukan mistis atau bukan apa? Enggak. Saya tuh orangnya yang paling susah percaya tahayul sebenarnya. Tapi saya lebih percaya sama Allah. Jadi secara spiritual itu maksudnya gini. Orang mancing, sepandai-pandainya orang mancing ya kan, sepro-pronya orang mancing, itu pasti ada yang namanya faktor luck Mas Bro. Faktor hoki, faktor keberuntungan. Nah, itu yang saya maksud dari faktor spiritual. Nah, saya akan membahas dua hal itu. Yang pertama adalah secara teknis. Secara teknis, yang pertama itu tips yang pertama yang bisa teman-teman lakukan para pemancing pemula, yaitu yang pertama, kalian harus menentukan ikan target dulu. Otomatis kalau kalian tahu ikan target kalian, maka otomatis kalian akan mencari spot yang tepat. Logikanya seperti ini. Misalkan kalian pengen mancing ikan dasaran misalkan, kerapu lah misalkan ya. Kalian pengen mancing ikan kerapu, otomatis logikanya kalian harus mencari spot-spot yang bebatuan, banyak karang-karang. Nah, kalau kalian mancing dasaran di situ, kemungkinan besar ada ikan kerapunya kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau cari ikan kerapu tapi kalian mancingnya di tambak ataupun di pasiran, ya susah Mas Bro. Jadi yang pertama, kalau kalian sudah bisa menentukan ikan target kalian, maka secara otomatis nanti kalian akan bisa mendapatkan spot yang tepat. Karena otomatis kalian akan belajar. Kalian udah tahu nih, ikan target yang kalian cari ini udah tahu nih misalkan. Otomatis kalian akan belajar tentang ikan ituan,
tentang habitatnya, tentang makanan organiknya, umpannya, dan segala macam. Nah, otomatis nanti kalian akan dengan sendirinya akan menentukan spot yang tepat. Itu yang pertama, oke? Menentukan ikan target, otomatis menentukan spot yang tepat. Yang kedua yaitu menyesuaikan piranti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan seperti ini. Misalkan kalian ingin berburu ikan kerapu tadi ya. Saya ambil contoh yang sudah tadi lah poin pertama. Misalkan ikan kerapu misalkan. Secara otomatis kalian harus memancing ikan dasaran, ya memancing secara dasaran kan. Ikan kerapu kan biasanya kebanyakan kalian pakai teknik dasaran. Nah, otomatis kalian harus menyiapkan pemberat, ya kan? Beda lagi salah kalau misalkan kalian mancing ikan kerapu, tapi kalian bawanya piranti ikan mujair misalkan. Kalian pakai pelampung, kalian pakai senar yang tipis, yang kecil. Itu piranti yang tidak tepat gitu. Sudah dipastikan banyak boncosnya gitu. Andai kata dimakan pun nggak akan ngatasi kalau misalkan kalian pakai senar ikan nila ataupun senar ikan mujair yang notabene dia ikan freshwater yang perlawanannya nggak sama seperti ikan kerapu. Ikan kerapu pun cenderung kalau makan dia masuk ke batu kan kayak gitu. Jadi piranti harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalian mau mancing apa ini? Piranti harus kalian sesuaikan. Nah di situ kalian dituntut untuk lebih belajar lagi mulai dari poin pertama. Nanti akan secara runtut saya akan bahas secara teknis ini ada 4 faktor nanti. Itu akan saling berkaitan Mas Bro. Jadi otomatis kalian nanti akan mempelajari dengan sendirinya kalau 4 poin tadi kalian ini relevansikan gitu. Jadi yang pertama ikan target ya kan. Kalau sudah tahu ikan targetnya apa, otomatis kalian bisa menentukan spotnya. Oke, yang kedua menyesuaikan piranti sesuai dengan kebutuhan ikan target kalian. Kemudian yang ketiga yaitu pandai membaca cuaca Mas Bro. Pandai membaca cuaca. Ini sangat penting selain untuk menentukan hasil tangkapan kalian, ini juga untuk safety kalian. Gitu. Jadi misalkan saya kan sering mancing di dam itu. Kalian kan tahu sendiri spotnya dam seperti apa kan? Jika mancing di situ kita harus jebur ya kan? Kita harus jebur. Kadang kalau air tinggi itu bisa sampai di dam L aja yang paling dekat dengan pelabuhan, itu bisa sampai kalau pas airnya tinggi itu bisa sampai seperut Mas Bro. Nah, kalau misalkan pemain dam itu hampir rata-rata semuanya lah kalau sering mancing dam itu pasti update cuaca. Jadi kalau ketika di hari ini rencananya ada badai, mungkin angin kenceng ataupun air naik tinggi, itu kita mikir 2 kali kalau mau turun di tengah. Paling itu kalau kita berani juga turun di L atau di dam tahu. Ini contoh ya, ini contoh. Itu berlaku sama di spot-spot di daerah kalian. Kalian harus banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian andalin untuk mendeteksi perakiraan cuaca, untuk gimana sih cuacanya besok ketika kalian pengen mancing besok misalkan umpamanya. Jadi kalian cari updatean dulu di aplikasi-aplikasi itu. Nanti suatu saat bakalan saya ulas, kita sharing seperti ini, saya akan ulas aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kalian manfaatkan untuk membaca perakiraan cuaca. Jadi bisa bermanfaat buat kegiatan mancing kalian. Oke, itu tadi yang pandai membaca cuaca ya. Itu tadi yang berkaitan dengan safety, pandai membaca cuaca berkaitan dengan safety. Nah, bagaimana dengan target ikannya? Jelas pasti berpengaruh lah. Misalkan kalian pengen target mancing ikan cendro misalkan. Ikan cendro kalau di Semarang itu apa sih? Ikan ikan jolong atau kacangan. Itu sama, kalau kacangan itu lebih kecil. Itu dia top water dia. Dia di atas, ikan di atas. Nah, kalau misalkan kalian mau mancing itu, keadaan cuacanya angin kencang, ombak kencang, nggak bakalan bisa kalian mancing itu Mas Bro. Ikannya juga nggak keluar. Biasanya kalau ikan itu keluar, itu pas air keadaan tenang, flat, kayak gitu. Airnya jernih, kayak gitu, ikan cenderungnya banyak keluar. Nah, itu yang saya maksud dengan cuaca mempengaruhi hasil ikan target kalian. Seperti itu. Itu juga mempengaruhi piranti, misalkan. Yang tadi poin nomor 2. Kalian mau mancing ikan cendro misalkan, tapi kalian bawa peralatan dasaran, timah yang gede, senar yang gede, ya kalian bakalan kesusahan mancing ikan cendro. Gimana bisa dapat kalau kalian pakai pemberat? Orang mata kailnya pasti tenggelam. Sedangkan ikan cendro itu ikan top water kan kayak gitu. Jadi kalian mencokan piranti, kalian harus bawa kambangan ataupun nggak usah pakai kambangan, ampul-ampul juga bisa kalian tanpa ampul-ampul. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai ampul-ampul, saya punya triknya gimana caranya kalian bisa lempar jauh kalau mancing ikan cendro
pakai ambul-ambul, nanti ternyata seperti apa bakalan saya ulas di sharing yuk berikutnya. Mungkin misalkan ini banyak yang komen positif, banyak yang nonton, ya nanti akan saya bikin session-session lebih lanjut lagi. Oke. Nah, itu tadi sampai poin 3 ya, pandai membaca cuaca. Kemudian poin yang keempat adalah mengenali jenis ikan target dan makanan organiknya, Mas Bro. Ini juga sangat poin yang fatality banget, yang fatal lah. Pokoknya ini wajib kamu tahu. Ya, jadi kamu dituntut untuk mempelajari ikan target kalian. Misalkan saya ingin target memancing ikan kiper misalkan. Ikan kiper. Kalian tahu kan ikan kiper kan? Nah, kalau misalkan saya mancing ikan kiper, saya pakainya umpan baramundi, udang yang besar-besarnya segini, sejempol, ya nggak akan dapat, gimana mau masuk dia, mulutnya kecil banget, gitu kan? Jadi itu nggak sesuai gitu. Ataupun sebaliknya, ketika kalian mau mancing baramundi, tapi kalian pakai umpan Belanda misalnya, pakai racikan tepung atau racikan roti, ya nggak bakalan dapat. Kalau misalkan dapat pun itu paling kecekrak, ada baramundi lewat kena mata pancing kalian, kan gitu. Jadi kalian harus menyesuaikan ikan target kalian itu makanan organiknya apa gitu. Paling bagus itu makanan organik. Makanan organik itu seperti ini, misalkan kalian sering banget menonton ada teman-teman para YouTuber itu mancing ikan patik dengan menggunakan tempe misalkan. Ikan patik itu ikan babukan. Bahkan kadang di konten video saya ada beberapa saya mancing ikan patik atau ikan babukan itu pakai umpan tempe. Sebenarnya itu pengembangan kreativitas dari para pemancing saja sebenarnya. Mereka para pemancing berkreativitas, kembalinya endingnya baliknya lagi juga dia secara logikanya itu ikan itu suka yang bau-bau seperti ini, bau-bau aroma-aroma seperti ini. Makanya mereka mengimprove sehingga menciptakan sebuah umpan atau sebuah pelet yang menyebabkan ikan itu nafsu gitu. Nafsu makannya muncul ketika melihat umpan itu gitu loh. Tapi kembali lagi, yang paling bagus itu adalah makanan organiknya. Misalkan kalian mancing ikan patik atau ikan babukan pakai udang misalkan, itu sebenarnya jauh lebih baik, jauh lebih bagus sebenarnya. Kalau memang di situ ada gerombol ikannya, kalian kasih udang, pasti diajar, karena di alam juga dia makan udang, gitu loh. Nggak ada di alam dia makan tempe nggak ada di laut nggak ada, adanya juga jual belanja keliling ya kan kayak gitu. Jadi seperti itu, kalian harus mengenali makanan organik kalian. Kalau misalnya kalian improv pun boncos sama umpan kalian yang kalian improvisasi itu ada tempe, ada A, B, C, D sampai Z pun, kalian kembali lagi ke udang pun pasti ada kemungkinan dimakan kayak gitu. Nah, size-nya menyesuaikan kayak gitu. Nanti trik and tipsnya untuk ikan bakukon nanti ya akan saya bagikan lah untuk pembahasan lebih lanjut. Barangkali ada yang membutuhkan. Tapi saya yakin dari sekian penonton ini, dari sekian para subscriber, lebih jago mancing dari saya. Oke? Pokoknya jos ganda soalnya. Oke Mas Bro ya, lanjut ya. Jadi mohon maaf tadi sempat saya cut proses shootnya karena adzan isya Mas Bro. Ini saya bikin videonya ini jam 7 malam ya, jadi ada suara adzan. Kita beri kesempatan dulu adzan lewat dulu ya, karena nggak bagus juga kalau adzan. Saya masih ngomong-ngomong kayak gini kan nggak enak. Oke, lanjut. Jadi itu tadi poinnya, teknis ada 4 poin ya. Kemudian sekarang saya akan membahas tentang dari sisi spiritualnya Mas Bro. Jadi begini, seperti yang di awal sudah saya sampaikan tadi ya Bro. Orang namanya mancing itu kalau di angka 100% itu mungkin 70%-nya skill, yang 30%-nya itu faktor luck Mas Bro. Faktor luck itu apa ya, pasti berperan gitu loh, pasti berperan di kegiatan hunting apa aja. Bisa memancing, bisa kalian hunting mungkin nembak, atau mungkin apalah kalian menjaring ikan di laut, atau apalah segala macam kegiatan yang berhubungan dengan alam, itu pasti ada yang namanya faktor luck Mas Bro. Kalian nggak boleh lupakan hal itu gitu loh. Jadi faktor luck itulah yang saya maksud dengan spiritual. Yang pertama, ini spiritualnya ya. Yang pertama, itu kalau kalian mau nggak boncos ya, kalau kalian mau nggak boncos, yang pertama itu usahakan selalu berdoa ketika berangkat memancing Mas Bro. Itu yang saya lakukan, gitu kan. Jadi kebanyakan orang itu saking senengnya mau mancing ya kan, euforianya ya kan. Saking senengnya orang mancing. Sebentar, ini rokok tak taruh bawah dulu. Oke, soalnya asapnya ganggu Mas Bro.
Oke, yang pertama usahakan selalu berdoa ketika berangkat memancing. Kebanyakan orang itu saking senangnya mau mancing, misalkan malam ini prepare, besok pagi itu mau berangkat ngampul misalkan, atau mau berangkat mancing lah di pinggiran atau di mana aja lah tempatnya lah. Itu saking senengnya prepare, fokus apa yang harus kita siapkan besok ya kan. Apalagi prepare-nya bareng teman-teman ya kan, besok janjian pagi buta ya kan. Harus mikir gimana caranya bangun pagi, alarm di set segala macem. Kita lupa yang namanya berdoa. Ya kan? Kebanyakan seperti itu, ya kan? Padahal di situ faktor luck itu sangat berperan, Mas Bro. Jadi, kalau saya yang pertama jangan lupa berdoa. Kalau bisa berangkat mancing pagi, pagi buta itu kan usahakan sholat subuh dulu. Kalau habis sholat subuh udah baru mancing. Hati tenang, berdoa, insya Allah dikasih. Itu dia. Doa, oke? Yang pertama. Yang kedua, niatkan dalam hati untuk mencari rezeki, Mas Bro. Karena hasil tangkapan ketika kamu mancing, ya itu rezekinya gitu loh. Kalau belum rezekinya, mau mancing dengan skill apapun juga, spot sudah tepat, segala macam sudah prepare, tahu-tahu di spot cuaca bisa berubah hanya dalam waktu 5 menit, badai datang misalkan. Udah selesai, kelar. Nggak jadi mancing kita, adanya hujan-hujanan. Kayak gitu kan, ada yang ngalami kayak gitu kan. Saya juga pernah kena badai itu. Mancing di Batang, luar kota ya kan. Berangkat naik perahu itu jam setengah 6 pagi, sampai spot jam setengah 7 pagi ya kan. Prepare, baru mancing setengah jam, nggak ada setengah jam malah 15 menit. Cuaca berubah. 15 menit ke depan, badai datang. Jam 8 pagi saya sudah di darat, Mas Bro. Sudah mendarat, nggak jadi mancing, itu jauh-jauh di Batang loh. Perahunya tetap bayar, umpannya nggak kepake, capeknya dapet, kecewanya dapet, udah kelar. Gitu. Kalau kalian pernah mengalami pengalaman seperti itu, ya itu yang saya maksud. Itu, oke? Niatkan untuk mencari rezeki dan diawali dengan doa tadi. Yang ketiga, jangan sia-siakan hasil tangkapan pancing kalian, Mas Bro. Itu jadikan prinsip untuk kalian kalau bisa. Itu kalau saya ya, kalau saya. Gini, misalkan kita setiap hari mancing nih. Setiap hari mancing kan. Kulkas ikan udah penuh. Gitu kan. Ya terus kalau misalkan dapat ikan ya jangan dibuang-buang, Bro. Kasihkan temennya. Misalkan saya kan sering itu ketika mancing itu nggak bawa pulang ikan tuh sering karena yang pertama memang istri saya kalau misalkan di rumah itu jarang masak, jadi ikan tuh bisa lama di kulkas, sia-sia rasanya udah ndak enak kayak gitu kan. Jadi saya mikir sia-sia. Nah hasil mancing saya itu biasanya saya suruh bawa teman saya, paling tidak bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh. Jadi apa yang sudah diberikan alam ke kita itu jangan disia-siakan, jangan dibuang. Atau kalau misalkan kita mancing masih hidup, misalkan mancing sendirian nggak ada teman di situ, nggak ada orang misalkan, nggak ada orang sama sekali mancing sendirian. Kalian nggak tahu ini harus dikasih siapa hasil tangkapannya gitu misalkan. Kalau kalian nggak mau bawa pulang, sebelum ikan itu mati, selepas kalian lepas hooknya, kalian rilis, itu malah lebih bagus gitu. Jadi memang kebanyakan orang mancing itu kan yang dicarikan sensasinya kan. Kita bukan nelayan, kita bukan hidup dari mencari ikan misalkan. Nah terus mancing itu apa? Hobi, Mas Bro. Sensasi yang dicari di situ kan. Terkadang orang itu memandang rendah hasil tangkapannya gitu. Kalau bisa jangan. Kalau misalkan kita nggak bisa ngolah, kita kasihkan ke orang lain biar bisa bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu. Itu kalau saya, oke? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu selalu menjaga ekosistem alam, Mas Bro. Itu kalau bisa. Logikanya seperti ini. Ini saya bicara spiritual ya, bicara soal keyakinan ya, bicara soal iman gitu. Kalau saya seperti ini. Kalau saya bisa menghargai alam, alam pasti menghargai kita, Mas Bro. Itu prinsip. Jadi kalau misalkan kita bisa selalu menjaga ekosistem, insya Allah kalau kita mancing juga dikasih hasil yang baik sama alam gitu. Misalkan contoh kayak gini. Kita mancing kan, target orang mancing itu pasti dapat ikan yang besar. Ya, dapat ikan yang besar. Apanya yang dicari? Sensasi tarikannya. Pasti, pasti keren lah sensasi tarikannya. Ya, mantap. Apalagi kalau kalian bikin konten, itu pasti sensasinya yang dicari ya kan. Yang kedua misalkan kita bawa pulang, misalkan kita buat lauk di rumah gitu kan.
juga lebih enak, ikannya juga lebih besar kayak gitu kan. Apa membersihkan ikannya itu kalau orang Jawa bilang betet ini, mencat ini, itu juga orang rekoso kayak gitu. Lebih gampang, lebih enak. Gitu kan? Lebih daging kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dapat kecil, jangan dibuang kalau bisa Mas Bro. Kalau misalkan hooknya itu nggak bikin dia mati, dirilis saja. Karena itu bisa menjaga ekosistem alam, biar besar dulu, biar berkembang biak dulu. Tanpa kita sadari Mas Bro, ketika kita ngerilis satu ikan yang berukuran tidak terlalu besar misalkan, dan dia masih hidup misalkan, kena hook, cuman bibir luarnya aja misalkan. Kita rilis satu ikan, tanpa kita sadari kalau misalkan ikan itu bisa besar, bisa bertelur, itu dari satu ikan yang kita rilis, dia bisa menghasilkan ribuan ikan Mas Bro. Ribuan telur. Gitu loh. Daripada kita membunuh satu ekor ikan kecil, ya kan, kita bisa kehilangan ratusan telur yang bisa dia telurkan gitu. Maksudnya itu. Jadi biarkan ekosistem alam terjaga. Tapi kalau misalkan ikan kecil terus dia ngehooknya bisa sampai nelen mati, ya udah jangan dibuang, masukkan ke tempat ikan, dimasak sekalian. Paling tidak kalau misalkan dia mati itu bisa bermanfaat, kita makan atau dikasihkan ke teman mancing yang membutuhkan. Sekalian aja sama ikan yang agak lebih besar. Kalau cuma satu kecil kan juga nggak mungkin mau kan. Ya caranya seperti itulah, di trik seperti itu. Itu kalau saya Mas. Kalau saya selalu menghargai faktor itu. Gitu. Jadi dari teknisnya ada 4 faktor tadi, dari spiritualnya ada 4 faktor. Nah, buat teman-teman semuanya yang para senior semuanya, mungkin dari sekian subscriber saya, banyak yang senior lebih senior daripada saya yang sedang menyaksikan video ini. Misalkan ada yang saya sampaikan ada yang kurang menurut keyakinan kalian, kalian tulis aja di kalian tulis aja di komentar Mas Bro, di kolom komentar. Jadi teman-teman semuanya, para pemula nih, para adik-adik, para pemula yang kebetulan mampir di channel video saya ataupun melihat video saya di beranda, kemudian diklik, itu misalkan tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, mungkin di hati dia, di pikiran dia ada yang ganjel, ini masuk kurang nih, dia pasti nyekrol komentar. Nah dari situ apabila Mas Bro semuanya para senior tulis di kolom komentar yang belum ada saya sampaikan, otomatis Mas Bro juga ikut membagikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti itu. Intinya konten ini saya buat untuk sharing, untuk saling berbagi. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang saya sampaikan. Mungkin ketika nonton video ini, oh iya bener juga ya. Nah itu kan bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Seperti itu. Intinya konten ini saya buat seperti itu. Oke, cukup sampai di sini saja. Ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama buat para pemancing pemula. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan, dan para senior silahkan berkomentar di kolom komentar sesuatu yang mungkin belum saya sampaikan. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya Mas Bro. Saya Gunur pamit, sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, dukung channel saya Mas Bro agar bisa lebih besar lagi, agar saya bisa bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat serta menghibur, terutama vlog-vlog mancing, ngetrip mancing saya. Oke, sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunur pamit. Bye bye. Salam satu hobi Mas Bro.